Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Simrudin dengan NIM TP1 Kali ini saya mau menjelaskan tentang menggunakan clustering untuk semi supervised learning. Oke. Nah, di sini di paragraf pertama itu ada another use case atau kasus penggunaan lain untuk pengelompokan dalam pembelajaran semi supervised learning yang tidak berlabel dan sangat sedikit instance label. Nah, mari kita latih model regresi logistik pada sampel 50 label dari himpunan data digit 50 ini. Coba kita tes dulu. Oke. Terus kita melihat performa dari model ini dari test setnya. Oke, 82%. Nah, di sini akurasinya 83. Tapi di akurasi yang saya buat itu ada 82-nya. Nah, akurasi itu hanya tadi itu 82% yang seharusnya tidak mengherankan bahwa ini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Nah, ketika kamu melatih model pada saat pelatihan lengkap, mari kita lihat bagaimana kita bisa melakukan yang lebih baik. Pertama itu kita mengelompokkan training set yang di 50 cluster. Kemudian untuk setiap cluster mari kita cari gambar yang akan paling dekat dengan centroid. Nah, di sini kami akan menyebut gambar-gambar sebagai perwakilan. Nah, bisa lihat sini, kita coba dulu. Oke, sudah. Nah, di sini dia akan memperlihatkan 50 representatif gambar. Nah, di sini ada 4, 8, 0 dan lain-lain. Di sini ada 50 representatif digit atau nomor dari satu per cluster. Nah, di sini bisa kita lihat untuk melihat manualnya. Kita bisa melabel manual. Nah, sekarang kita mempunyai dataset dengan 50 label instan, tapi daripada mengambil random instant, mengambil acak masing-masing representasi dari cluster, mari kita lihat apakah performance-nya itu akan lebih baik. Nah, di sini kita mau lihat apakah lebih baik atau tidak. Paragraf sampai 15. Nah, di sini yang tadinya 82 itu jadi naik 86%. Dia itu melompat akurasinya dari 82 jadi 86%. Nah,
Meskipun itu kami hanya melatih 50 model instance karena seringkali mahal dan menyakitkan untuk memberi label instance, terutama ketika harus dilakukan secara manual oleh para ahli. Ada baiknya untuk memberi label contoh representatif daripada hanya contoh acak. Nah, tapi mungkin kita bisa melangkah lebih jauh. Bagaimana jika kita menyebarkan label ke semuanya dalam cluster? Nah, coba kita menyebarkan dalam clusternya. Nah, sekarang kita mau train modelnya. Nah, di sini kita mendapatkan 90% akurasi skor dari X-test dan Y-testnya. Nah, sekarang di sini kami mendapatkan peningkatan akurasi yang lumayan masuk akal, tapi tidak ada yang benar-benar mencengangkan. Masalahnya adalah bahwa di sini menyebarkan label setiap instan perwakilan ke semua instan dalam cluster yang sama, termasuk instan yang terletak dekat dengan batas cluster. Yang lebih mungkin salah satu diberi label. Mari kita lihat apakah yang terjadi jika kita hanya menyebarkan 20% instan yang paling dekat dengan centroid. Terus kita train modelnya lagi. Nah, di sini kita mendapatkan 90,2223. Nah, sekarang di sini dengan hanya 50 contoh berlebar, rata-rata 5 contoh per kelas, itu kami mendapatkan akurasi yang tadi 86 yang cukup dekat dengan regresi logistik yang full data digit yang berlabel penuh, yaitu 96% yang performa baik yang disebabkan oleh fakta bahwa label yang disebarkan sebenarnya cukup bagus. Akurasinya sangat mendekati 99%. Nah, di sini kita coba ini. Naik ke 94%. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke DBScan, di sini kita melihat DBScan itu algoritma yang pengumpulan yang lumayan populer dengan pendekatan yang berbeda berdasarkan estimasi kepadatan lokal dan untuk mengidentifikasi kelompok bentuk untuk sewenang-wenang. Nah, di sini ada DBScan. Nah, ini algoritma definisi dari algoritma DBScan bisa kita lihat. Nah, yang pertama itu untuk setiap instance algoritma menghitung berapa banyak instance yang terletak dari jarak kecil epsilon darinya
ke wilayah yang disebut lingkungan instance. Terus jika instansnya itu memiliki setidaknya min samples instance di epsilon neighbor, maka itu dianggap sebagai instance inti. Dengan kata lain, instance inti adalah yang terletak di daerah padat. Nah, semua instance di neighbor atau lingkungan tetangga termasuk dalam klaster yang sama. Lingkungan ini mungkin mencakup inti lainnya. Oleh karena itu, urutan panjang instansi di tetangga membentuk satu klaster. Dan di sini juga ada setiap instan yang bukan instansi inti dan tidak memiliki di lingkungan tetangga dianggap sebagai anomali. Berarti yang tidak ada di lingkungan tetangga itu akan dianggap sebagai anomali. Nah, algoritma ini bekerja jika semua klaster itu cukup padat dan jika mereka dipisahkan dengan baik di daerah dengan kepadatan rendah, kelas di cycle turn itu semudah yang Anda harapkan. Mari kita lanjut di sini lanjut ke bab 5. Nah, di sini coba kita tes DB scan. Oke, di sini kita melihat labelnya dulu. Nah, di sini kita perhatikan bahwa instance memiliki indeks cluster yang sama dengan min 1 yang berarti mereka dianggap sebagai anomali. Algoritma indeks instance terdiri dalam variabel instance. Coba kita lihat. Juga penam. Nah, sini lagi kita lanjut. Nah, clustering ini representasikan di tangan kiri, sebelah kiri gambar. Seperti yang Anda lihat ya, cukup banyak anomali ditambah 7 kelompok yang berbeda, betapa mengecewakan. Untuk jika kita memperluas lingkungan setiap instance. Nah, di sini dibesarkan sekali to different neighbor radius. Nah, di sini agak menunjukkan bahwa kelas DB scan itu tidak memiliki metode predik atau meskipun metode fit predik, dengan kata lain itu tidak dapat memprediksi cluster yang dimiliki instansi baru. Keputusan implementasi ini dibuat oleh karena algoritma klasifikasi berbeda dengan lebih baik untuk tugas. Sehingga penulis memutuskan untuk membiarkan pengguna memilih nama yang akan digunakan. Selain itu tidak sulit untuk diterapkan. Misalnya mari kita latih K-neighbor classifier KNN. Nah, di sini kita memberikan instansi baru. Kita predict new. Oke, sekarang di note kita cuma melatih data classifier yang ada di core instance, tapi kita harus juga memilih untuk train di semua instance atau semua, tapi anomali itu bisa di choice tergantung dari final task atau tugas. Nah, di sini decision boundary ini mempresentasikan dari gambar 915 tadi deh.
ini mempresentasikan the variances di XNew dan memperhatikan bahwa sejak di sana tidak mempunyai anomali di data training set dan klasifikasi itu selalu memilih cluster. Bahkan cluster itu jauh. Dalam hal ini, dua contoh yang berbeda dengan cluster diklasifikasi sebagai anomali. Untuk melakukan ini digunakan metode Knight-Bors atau KNN, mengingat sekumpulan instan ini mengembalikan. Nah, di sini ada di instance, kita lihat coba. Nah, di sini insert di basecamp itu sangat simpel dan ini algoritma yang sangat powerful. Nah, di sini mampu mengidentifikasikan sejumlah cluster dalam bentuk apapun ini terhadap outlier dan hanya memilih dua hyperparameters, APS dan mean samples. Namun jika kepadatan bervariasi secara signifikan di seluruh cluster, mungkin tidak mungkin menangkap semua cluster dengan benar. Nah, kompensasi kira-kira membuatnya cukup dekat dengan linear yang sehubung. Nah, di sini kita menggunakan another clustering algoritma yang lain. Di sini ada beberapa algoritma. Yang pertama itu algoritmatif clustering atau pengclusteran aglomeratif. Yang ini dibangun di bawah ke atas perkiraan hanya dengan banyak gelembung kecil. Yang mengambang di atas air dan secara bertahap menempel satu sama lain sampai ada satu kelompok besar gelembung. Demikian pula pada setiap literasi pengelompokan aglomeratif menghubungkan pasang cluster terdekat dimulai dengan insert individu. Nah, di sini juga algoritma bridge. Nah, di sini algoritma bridge itu atau balanced iterative reducing and clustering using hierarkis dirancang khusus untuk kumpulan data yang sangat besar, bisa lebih dapat daripada batch K-means dengan hasil yang serupa. Selama jumlah fitur tidak terlalu besar, lebih kecil dari 20 selama pelatihan atau training, ia membangun struktur pohon yang berisi informasi yang cukup untuk cepat menetapkan setiap instance baru ke cluster tanpa harus menyimpan semua instance ke dalam pohon. Pendekatan ini memungkinkan menggunakan memori terbatas sambil menangani himpunan data besar. Terus ada mean shift. Di sini juga. Nah, ini algoritma yang menempatkan lingkaran yang berpusat pada setiap instance. Kemudian untuk setiap lingkaran ini ia menghitung rata-rata dari semua instance yang terletak di dalamnya. Dan ia juga menggeser lingkaran sehingga berpusat pada rata-rata. Nah, di sini ada affinity progression yang algoritma ini dia itu menggunakan sistem pemungutan suara di sistem instance yang memiliki input serupa untuk menjadi perwakilan mereka, dan setelah algoritma bertemu setiap perwakilan dan pemilih membentuk cluster. Nah, di sini ada spektral algoritma juga. Algoritma ini dia mengambil matriks kesamaan antara instance dan membuat pengamatan dimensi rendah darinya, yaitu mengurangi dimensi lalu menggunakan penggeseran dimensional algoritma pengelompokan lain di ruangan dimensi rendah. Di sini ada Gaussian matrix mixture. Lanjut mana tadi? Oh, sampai sini. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.